Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, ayyuhal ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kepadanya. Kita masih diberikan waktu untuk memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, mewafatkan kita di atas hidayah. Ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala, untuk mengisi kekosongan kita sampai taklim kita dimulai, kita akan mengambil beberapa faedah yang disebutkan oleh ulama kita. Pada kesempatan ini kita akan membaca sedikit sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini kita akan mengambil faedah dari sirah yang kita baca ini. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun. Hubbu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun, la mustahabbun wala mubahun. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, tidak sunnah, tidak mubah hukumnya, bahkan wajib hukumnya. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hubbus sahabati minal iman. Bahkan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari keimanan. Maka dari itu merupakan perkara yang penting bagi kita semua, ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum, untuk mengetahui sirah mereka, untuk mempelajari sirah mereka, mempelajari kehidupan mereka, mengetahui sirah mereka. Merekalah pejuang kita semua. Merekalah yang semestinya kita jadikan qudwah, Rasulullah SAW dan para sahabat, para anbiya. Kisah mereka itu kisah yang nyata, bukan fiktif belaka. Dinukil dari beberapa orang yang terpercaya, thiqat. Oleh karena itu bagi kita untuk mempelajari sirah mereka, membaca sirah mereka. Dalam hal ini kita akan membaca sedikit faedah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dari Abu Bakar khalifah yang pertama, kemudian Umar, Utsman yang ketiga? Nah, memang demikian yang afdal, akan tetapi Allahu a'lam ketika itu terbetik Utsman bin Affan, dan walhamdulillah langsung dapat faedahnya. Insyaallah di kesempatan berikutnya jika dimudahkan, kita akan baca sirah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, karena memang dalam keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, Umar bin Khattab yang kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib yang keempat, sesuai dengan urutan khilafah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, kita akan baca sirah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Huwa amirul mu'minin Utsman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Namanya adalah Utsman
Beliau digelari dengan Amirul Mukminin karena beliau salah satu dari khalifah yang 4, khalifah yang ketiga. Amirul Mukminin Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Umawi. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid yang ke-7 412, yujtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Utsman bin Affan ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf, pada urutan kakek yang bernama Abdu Manaf. Nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adadu ma bainahuma minal aba mutafawitun. Dan bilangan apa-apa yang diantara keduanya dari bapak-bapak, dari kakek-kakeknya bertingkat-tingkat. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min haitsul adad fi darajati Affan kama waqa'a li Umar sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi bilangan pada derajatnya Affan ini sama seperti Umar. Sama seperti Umar. Umar juga keturunan Quraisy dari Bani Adi. Umar dari Bani Adi, beliau juga Quraisy, sama seperti Utsman. Utsman bin Affan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya, termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, jilid yang ke-7 213, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang Utsman bin Affan ini, huwa Amirul Mukminin, dia adalah Amirul Mukminin. Dzun Nurain, digelari dengan sebutan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa disebut dengan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya? Para ulama mengatakan karena Utsman bin Affan lah satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berurutan maknanya setelah yang satu. Awalnya beliau menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha. Setelah Ruqayyah meninggal, beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak perempuannya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulthum. Oleh karena itu para ulama mengatakan Utsman bin Affan ini Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Wa sahibul hijratain, beliau juga termasuk dari orang-orang yang dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Wa zaujul ibnatain, suami dua anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu dari 10 orang yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ahadus sittati ashabis syura, salah satu dari 6 orang-orang yang diajak bermusyawarah, yaitu mereka adalah humul ladzina wada'ahum Umar, orang-orang yang ditentukan oleh Umar siapa nanti yang akan menjadi pemimpin sepeninggal Umar. Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka untuk bermusyawarah. Mereka ada 6 orang. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman salah satunya. Wa ahadu thalathati alladhi khalasat lahumul khilafati minas sittah,
dan beliau adalah salah satu dari 3 yang dicalonkan untuk kekhilafahan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Thumma ta'ayyanat fihi bi ijma'il muhajirin wal ansar. Dari 3 itu tadi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, yang diangkat menjadi khilafah, menjadi khalifah, yang diangkat, yang dipilih mereka menjadi khalifah berdasarkan musyawarah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesuai dengan kesepakatan para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Memang seperti ini cara memilih pemimpin yang syar'i sebagaimana mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fakana thalithul khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin al-ma'muri bittiba'ihim wal iktida'i bihim. Dan beliau adalah salah satu dari khulafa'ur rasyidin dan imam yang memberikan petunjuk, yang diperintahkan kita semua untuk mengikuti dan meneladani mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita telah mengetahui nama beliau, nasab beliau, garis keturunan beliau, nasab beliau ternyata sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Abdu Manaf. Sekarang kunyah beliau, siapakah kunyah beliau? Kita sering dengar kunyah Abu Bakar As-Siddiq, kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Hafs, kunyah Nabi SAW, Abul Qasim, Utsman. Mungkin agak jarang didengar di telinga kebanyakan kaum muslimin. Siapa nama Utsman bin Affan? Siapa nama kunyah beliau? Nah, kalau namanya tadi telah kita sebutkan, berikut beserta keturunannya. Afwan, namanya telah kita sebutkan beserta ayah-ayahnya, ayah-ayahnya ke atas. Sekarang kunyah beliau, siapa nama kunyah beliau? Al-Imam Tirmidzi berkata dalam kitabnya Jami' Tirmidzi, babun fi manaqibi Utsman bin Affan. Sebutkan di situ bab tentang keutamaan Utsman bin Affan. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, walahu kunyatan. Utsman bin Affan ini punya 2 kunyah. Yuqalu Abu Amr wa Abu Abdillah. Nama kunyah beliau ini Abu Amr dan Abu Abdillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari. Sebelum itu, afwan, bukan Al-Hafidz Ibnu Hajar terlebih dahulu. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sahihnya, bab manaqib Utsman bin Affan, bab keutamaan Utsman bin Affan Abi Amr Al-Qurashi. Imam Bukhari langsung mentakyin, langsung menyebutkan dengan jelas, dengan tegas, bahwa kunyahnya Utsman bin Affan itu Abu Amr Al-Qurashi, beliau dari Quraisy. Dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa amma kunyatuhu fahuwa alladhi istaqarra alaihi al-amru. Inilah kunyah yang telah tetap pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Amr. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kunyah Utsman bin Affan ini Abu Amr. Al-Imam Tirmidzi menyebutkan kunyahnya ada 2, Abu Amr dan Abu Abdillah. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Isti'ab, yukna Aba Abdillah wa Aba Amr.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberikan kunyah, dipanggil nama kunyah beliau ini dengan Abu Abdillah dan Abu Amr. Kunyatani masyhuratan, dua kunyah yang masyhur, terkenal bagi beliau. Wa Abu Amrin ashharuhuma, Abu Amr adalah kunyah yang lebih dikenal, yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Amr. Utsman bin Affan Abu siapa? Abu Amr, ini yang lebih terkenal dari Abu Abdillah. Abu Amr lebih dikenal beliau dengan sebutan ini. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu untuk laki-laki, Ummu untuk perempuan. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirat Al-Khulafa'ir Rasyidin halaman 149, tazawwaja radhiyallahu ta'ala anhu Ruqayyah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-mab'ats, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah menikahi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat lahu Abdullah wa bihi kana yukna wa bibnihi Amr. Dan dengan pernikahan Utsman bin Affan bersama Ruqayyah terlahirkanlah anaknya yang bernama Abdullah. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan, dan dengan Abdullah itulah Utsman berkunyah Abu Abdillah. Wa bibnihi Amrin, dan dengan anaknya yang berikutnya yaitu Amr. Jadi dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahirkanlah dua anak, yaitu Abdullah dan Amr ibni Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi namanya Utsman bin Affan, kunyahnya Abu Amr atau Abu Abdillah, yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Amr. Laqabuhu, laqab Utsman bin Affan. Yulaqabu bidzin nurain. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu digelari dengan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ustuhira anna laqabahu Dzun Nurain. Telah tersebar dan telah masyhur bahwa julukan Utsman bin Affan ini dengan sebutan Dzun Nurain. Subhanallah, pemilik dua cahaya. Inilah satu-satunya sahabat yang digelari, yang telah terkenal sebutannya dengan pemilik dua cahaya. Berkata Ibnu Abil Izz dalam syarah kitab Tahawiyah, dalam syarahnya Aqidah Tahawiyah, wa min fadhaili Utsman radhiyallahu anhu al-khassah, dan di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang khusus, kaunuhu khatanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatayhi. Beliau radhiyallahu taala anhu menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang khusus, yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat, yuqalu li Utsman radhiyallahu anhu Dzun Nurain. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebut dengan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Li'annahu tazawwaja bintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia menikahi dua anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdahuma ba'dal ukhra, yang satu setelah itu yang berikutnya. Tazawwaja Ruqayyah radhiyallahu anha qabla an-nubuwah. Beliau radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wa tuwfiyat indahu fi ayyami ghazwati Badr al-Kubra. Dan Ruqayyah
radhiyallahu anha meninggal di sisi Utsman bin Affan ketika perang Badar Kubra. Tatkala perang Badar Kubra, Ruqayyah radhiyallahu anha ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Oleh karena itu Utsman bin Affan ketika itu tidak mengikuti perang Badar. Kenapa? Karena beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga istrinya, Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapatkan pahala perang Badar karena beliau uzur, tidak mengikuti perang Badar. Tidak mengikuti perang Badar, uzur. Uzur ini uzur syar'i, menjaga istri di rumah, diperintahkan oleh Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Fi syahri Ramadan, perang Badar itu pada bulan Ramadan. Minas sanati tsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waladat lahu, dan Ruqayyah melahirkan anak dari Utsman bin Affan. Thumma tazawwaja ba'da wafatiha ukhtaha Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah meninggalnya Ruqayyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan anaknya yang berikutnya kepada Utsman bin Affan, yaitu Kulthum radhiyallahu taala anha. Wa tuwfiyat indahu sanata 9 minal hijrah, dan beliau pun meninggal di sisi Utsman bin Affan di pangkuan beliau radhiyallahu taala anhu, atau Utsman bin Affan meninggal Kulthum radhiyallahu anha meninggal tatkala beliau masih menjadi istri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma pada tahun ke-7. Walam talid lahu syai'an, bersama Kulthum ini Utsman radhiyallahu anhu tidak memiliki anak. Yang memiliki anak bersama Ruqayyah tadi 2, Abdullah dan Amr. Wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintai nabiyyin ghairahu radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang menikahi 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan ayahnya Affan? Siapakah dia? Waliduhu Affan halaka fil jahiliyah walam yudrik al-Islam. Disebutkan dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 413. Ayahnya Utsman yang bernama Affan meninggal di masa jahiliyah, belum menjumpai Islam. Ini Affan. Ummuhu, adapun ibunya Utsman bin Affan. Ibu Utsman bin Affan dikenal dengan sebutan Arwa bintu Quraiz. Namanya Arwa bintu Quraiz, ibni Rabi'ah, ibni Habib, ibni Abdi Syams, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay. Sama juga, satu keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Wa ummuha, ibunya Arwa, yakni neneknya Utsman, hiya Ummu Hakim al-Bayda. Ummu Hakim al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Ummu Hakim al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Anaknya siapa ini? Anaknya Abdul Muttalib. Wa hiya ammatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti neneknya Utsman bin Affan itu bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kedekatan dengan Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Al-Isabah. Demikian pula dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, disebutkan juga dalam Al-Isti'ab. Qala Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi, berkata Ibnu Sa'ad dalam tabaqahnya, Arwa bintu Quraiz tazawwajaha Affan bin Abil As bin Umayyah. Arwa bintu Quraiz dinikahi oleh Affan. Fawaladat lahu Utsman wa Aminah. Terlahirkan anak dari pernikahan ini yang bernama Utsman dan Aminah. Saudarinya Utsman, Aminah. Tsumma tazawwajaha Uqbah bin Abi Mu'ayyid
tatkala Affan meninggal dunia, Arwa dinikahi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Fawaladat lahu, terlahirkan dari pernikahan ini anak yang bernama Al-Walid wa Umarah wa Khalid wa Ummu Kulthum wa Ummu Hakim wa Hindun. Ini saudara-saudara Utsman, saudara seibu. Wa aslamat Arwa bintu Quraiz. Arwa bintu Quraiz, ibunya Utsman bin Affan, masuk Islam. Wa ja'at ilal Madinah, datang ke Madinah, ikut hijrah. Ba'da ibnatiha Ummi Kulthum binti Uqbah, setelah anaknya Ummu Kulthum binti Uqbah dari suami yang kedua. Wa bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tazal bil Madinah. Arwa bintu Quraiz berbaiat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia selalu di Madinah setelah itu. Hatta matat fi khilafati Utsman, sampai meninggal dunia di khilafahnya Utsman bin Affan. Wa dufinat bil Baqi', dimakamkan di Baqi', penguburan untuk kaum muslimin. Kelahiran Utsman bin Affan, tahun berapakah beliau lahir? Disebutkan di dalam Al-Isabah, Al-Isti'ab, Tahdzibul Asma' wal Lughat, wulida radhiyallahu ta'ala anhu ba'dal fil bi 6 sinin 'ala sahih. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu lahir setelah kejadian tahun gajah. Setelah Abraha menyerang Ka'bah, 6 tahun setelah itu. Adapun Nabi SAW lahirnya di tahun gajah. Utsman bin Affan 6 tahun setelah itu. Jarak usianya dengan Nabi SAW 6 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Fahuwa asgharu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi 6 sinin. Utsman bin Affan ini lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya 6 tahun. Bagaimana sifat beliau, fisik beliau? Disebutkan dalam beberapa sumber, di antaranya Al-Isabah dan yang lainnya, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini rob'atan itu laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah, sedang-sedang fisiknya. Hasanal wajhi, tampan wajahnya. Raqiqal basyarah, kulitnya tipis kulitnya. Azimal lihyah, lihyahnya, jenggotnya lebat. Asmar laun, coklat warnanya. Azimal karadis, besar tulang-tulangnya, tulang belikatnya, tulang-tulangnya besar. Ba'ida ma bainal mankibain, dadanya bidang, lebar dadanya. Yakhsubu bis sufrah, beliau yakhsubu bis sufrah, menyemir jenggotnya dengan warna kuning, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Beliau dari sisi wajah tampan karena beliau sendiri keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Quraisy. Demikian pula jenggotnya disemir dengan warna sufrah, kuning. Ada disebutkan dalam sebagian hadis, namun hadisnya tidak sahih, hadis yang mungkar, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam Tahdzibul Athar dengan sanad yang lemah. Dari Ibnu Abi Mulaikah disebutkan di situ bahwa Utsman bin Affan kana yakhdibu bisawad, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyemir jenggotnya, yakhdubu ya, dengan warna hitam. Ini tidak sahih dari beliau radhiyallahu anhu. Karena dalam hadis Nabi SAW yang sahih disebutkan, ghairu hadza syayb wa jannibus sawad.
rubahlah, gantilah warna ini, yaitu warna yang sudah memutih diganti dan dijauhi warna hitam. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyengaja ingin menyelisihi Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi. Wa urifa bi rajahatil aql, beliau dikenal dengan seorang yang memiliki kejeniusan dalam akalnya. Wal iffah, orang yang menjaga kehormatannya. Wasilatir rahim, orang yang menyambung silaturahmi. Wa taqwa, dengan ketakwaannya dikenal beliau radhiyallahu anhu. Wa italati tahajjudi fi salatil lail, dan beliau juga dikenal orang yang banyak melakukan salat malam dengan salat yang panjang. Wal bukai 'inda dzikril akhirah, dikenal dengan orang yang mudah menangis tatkala disebutkan negeri akhirat. Wat tawadhu'i wal karami was sakha, beliau juga dikenal dengan sifat tawadhu'nya, dermawannya. Waz zuhdi fid dunya, sifat zuhudnya. Wal ghusli kulli yaumin mundu aslam, dan beliau mandi setiap hari semenjak beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi dalam Tadhkiratul Huffaz, kana radhiyallahu anhu mimman jama'a bainal ilmi wal 'amali was siyami wat tahajjudi wal itqani wal jihadi fi sabilillah wasilatir rahim. Beliau dikenal dengan orang-orang dengan beliau dikenal termasuk dari orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Beliau berpuasa, tahajud, beliau melakukan jihad fi sabilillah, beliau juga menyambung silaturahmi. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dalam musnadnya, demikian pula Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah ibnu Sahal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ahbabtu anna li bidini badalan mundu hadani Allahu. Demi Allah, aku tidak suka sama sekali untuk mengganti agama ini semenjak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku. Wala zanaitu fi jahiliyah, aku belum pernah berzina pada masa jahiliyah. Wala Islam qattu, dan di masa Islam belum pernah berzina di masa jahiliyah, terlebih lagi di masa Islam. Wala qataltu nafsan, dan aku belum pernah membunuh seorang jiwa pun. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aus dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar lam yaqul syi'ran fil Islam, belum pernah mengucapkan syair di dalam Islam sama sekali, hatta mat, sampai beliau meninggal dunia. Wa innahu qad harramal khamra huwa wa Utsman bin Affan fil jahiliyah, dan Abu Bakar telah mengharamkan yang namanya khamr semenjak masa jahiliyah bersama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma, Utsman bin Affan beserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, demikian pula Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Sirin mengatakan, qalat imra'atu Utsman, istri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika Utsman dibunuh, beliau radhiyallahu anha mengatakan, istri Utsman radhiyallahu taala anha mengatakan, laqad qataltumu, sungguh kalian telah membunuh Utsman bin Affan. Wa innahu la yuhyil laila kullahu, dia telah menghidupkan malamnya bil Qur'ani fi rak'atin, dengan banyak membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat. Berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Siratul Khulafa'ir Rasyidin milik beliau, kitab beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, sahha min wujuh, telah sahih riwayat dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sanad yang dikumpulkan, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an semuanya full, 30 juz penuh dalam satu rakaat. Subhanallah, dalam satu rakaat membaca 30 juz. Subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Inilah keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan sifat malunya. Di samping beliau memiliki sifat tawadhu', beliau juga dikenal memiliki sifat malu. Sifat beliau yang sangat pemalu dan tawadhu'nya beliau. Pada masa khilafah beliau, pada masa kekhilafahan beliau radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang sangat tawadhu'. Biasa beliau lakukan tidur di masjid sendirian. Tidur di masjid sendirian itu biasa beliau lakukan. Tidur di masjid, tergeletak di sana, tidur-tiduran, tidak di tempat yang mewah, padahal beliau sudah khilafah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Sa'id bin Aus radhiyallahu taala anhu, beliau berkata mengisahkan tentang apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Utsman haddatsah. Ketika itu ada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menceritakan, ini kisah yang disampaikan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muttaji'un ala firasyi, dan beliau dalam keadaan berbaring di tempat tidurnya, labisun mirta Aisyah, memakai kain panjang milik Aisyah. Fa'adzina li Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar masuk, wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau seperti itu, silakan masuk. Faqadha ilaihi hajatahu tsumma sarafa, Abu Bakar pun menyampaikan keperluannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bantuan tersebut, memberikan bantuan kepada Abu Bakar. Setelah itu selesai hajatnya, Abu Bakar pun pergi. Tsumma sarafa, tsumma istadzana Umar, kemudian Umar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin, bolehkah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menyampaikan bahwa Umar telah datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzina lahu, mengizinkan Umar untuk masuk. Masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa ala tilkal hal, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berbaring di tempat tidurnya. Faqadha ilaihi hajatahu, Umar pun menyampaikan kebutuhannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya. Tsumman sarafa, kemudian pergi Umar bin Khattab. Qala Utsman, kemudian Utsman bercerita, tsumma sta'zantu, kemudian aku datang, aku minta izin ingin masuk. Fajalasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwasanya Utsman yang ngetok pintu, Utsman yang ingin masuk, langsung beliau duduk. Wa qala li Aisyah, dan beliau berkata kepada Aisyah, ijma'i alaiki thiyabaki, wahai Aisyah, tolong dilipat ini kain panjangmu ini, dilipatlah oleh Aisyah. Diizinkan masuk Utsman bin Affan. Faqadaitu ilaihi hajati, Utsman bercerita, aku menyampaikan, inilah yang aku janggalkan, beliau menyampaikan urusannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membantunya, memberikan jalan keluar. Tsumman saraftu, kemudian aku pergi, kata Utsman bin Affan. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali, kenapa? Lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar, kenapa engkau tidak terkejut, tidak kaget ketika Umar dan Abu Bakar yang datang? Kama fazi'ta li Utsman, sementara ketika Utsman yang ngetok pintu yang ingin masuk, engkau langsung kaget, langsung duduk. Kenapa engkau lakukan seperti ini? Tidak engkau lakukan kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Utsman rajulun hayyun, Utsman itu adalah lelaki pemalu. Wa inni khasyitu, dan aku khawatir, in adzintu lahu, kalau aku izinkan beliau masuk, ala tilkal hal, dalam keadaan aku seperti ini, alla yablugha ilayya hajatahu, beliau sungkan, segan
tidak menyampaikan hajatnya nanti kalau melihat aku dalam keadaan seperti ini. Subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala asnahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tidakkah aku malu dari seseorang yang malaikat sendiri malu kepada dia? Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Kenapa aku tidak malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca sirah mereka para sahabat radhiyallahu anhum agar menanamkan kecintaan kita kepada mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.